tadi kan ada Ernest sendirian. Sekarang ada... Matanya, aku si gembala sapi. Anak gembala. Gibran Fon, ada Sehon. Ini harus. Ayo WhatsApp. Dia keren banget sih dia hari ini. Penampilannya batik banget. Tumben banget dipanggil ke sini tahu. Ini mau ngomongin soal filmnya. Ternyata di Ngenes ini dia ada mertua teteh juga saya. Ya. Mertuanya. Jadi dia di make up. Ini kan masih ABG banget mukanya. Iya banget. Di make up sampai meyakinkan untuk jadi mertua gue. Gitu. Itu make up ini susah banget karena kan mukanya muda banget ya. Banget. Belia-belia gitu kan. Ala-ala zaman. Apa itu tadi? Gombal banget. Gaduh-gaduh. Tapi setelah di make up seperti mertuanya, dapat. Dapat Gila, aku kan aktris yang keren banget. Gila. Aku lupa. Gila itu langsung Iya. perannya susah banget. Mertua yang ini dong, agak-agak galak. Nggak baik Enggak, banget. yang galak suaminya, papahnya. Tapi mereka nih ceritanya kebetulan kan memang orang Sunda dan tokonya di situ Sunda. Jadi ya keluarlah Sunda. Nyablak-nyablak Sundanya keluar semua di film Itu itu. mah sudah is in the blood dong. Saya pisan lah gitulah. Nariosnya langsung is in the blood. Nggak ada masalah kalau peran Sunda mah. Kita mah aman. Waktu syuting film itu, Anda mendirectnya Jadi seperti apa itu? awalnya saya nggak berani dulu suruh ngedirect film Ngenes ini kan. Karena ya minder lah maksudnya ngedirect kan bukan perkara mudah gitu. Betul. Tapi ya, akhirnya diyakinkan sama Pak Produser dari Star Vision, Pak Parwes bilang, udahlah bisa nanti terus ditandemkan juga dengan orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Akhirnya ada teman-teman yang kerja bareng di Comic 8 waktu itu gua ajakin join. Maksud ada Ari Kriting di situ ya? Ada Ari Kriting, ada DOP-nya di Kimalan, co-directornya Ading Alden. Ada juga Ari Catok juga di situ ikut. Ari Catok juga ada. Ari Catok. Ada Ari Tatu. Tapi dia sebagai dia oke banget loh maksudnya. Peres. Banget. supaya gue lebih banyak. Oh iya, harus Close. begitu. Harus begitu. Gimana? Gue juga suka banget. Gue jadi sutradara gimana? Jadi dia cuma ngarahin, oke gini, kita reading sekali, oke latihan dulu, oke, and he lets us explore gitu. Jadi dia lebih ya udah silakan aja apa yang kurang mungkin lebih atau apa, dan suasananya tuh meskipun baru kenal juga kan, tapi emang kayak keluarga. Jadi emang suasananya juga ringan di situ. Benar apa? Relax santai. Meskipun seharian sampai larut malam juga enggak. Kalau komedi kan harus gitu ya, maksudnya harus kita harus ngasih ruang buat improvisasi karena kadang-kadang kan dapat aja gitu. Dia banyak banget lagi yang Dan aku kan lucu banget. Aku tuh mainnya juga gila juga. orang ngeliat aku tuh udah ketawa gitu. Aku Orang belum ngapa-ngapain ya? saking lucunya, kamu juga kayak diem-diem juga. ketawa kan. Kayaknya saya ketawa banget tadi. Lebih kayak enak sih sekarang. Diem tetawa gitu. Tapi Ade Ini warkop deh kayaknya. tapi Ade sebagai artis Hollywood pun pernah kan di syuting di Hollywood waktu itu? Bollywood. Ada kesulitan nggak bermain di film ini? Maksud saya Kesulitan dalam bahasa mungkin sedikit. Jadi bahasa Sunda mah kan lancar. Kalau bahasa Indonesia susah. dan karakter di situ harus berbahasa agak-agak Sudah mah gampang bisa dah itu mah ada kayak keluar. Jadi benar-benar suasana tuh relax. Iya. Jadi apa? Nggak usah dilawan. iya, lemesin aja nggak ada lawan. Jadi syutingnya gini sih. Tapi saya jadi penasaran banget loh, pengen lihat Nggak usah lah. trailer Ya? ini. Nggak usah penasaran. Tolonglah. Ayo dah. Boleh. Boleh ya, aku bisa. Boleh. Udah ada ininya trailernya. Udah disiapkan. Oke, Coba kita lihat trailernya ya. Lu mah lebih kayak vampir strum genset. Sejak SD, kita selalu dibully sama Faris and the Gang. Karena apa coba? Ya karena kita Cina lah. Salah lu. Karena kita berbeda. Ini gedung kosong, banyak penghuninya. Kalau gedung kosong berarti nggak ada penghuninya. Juga. Gue sih udah pasrah. Kong kita Cina, bokap kita Cina, ya anak-anak kita juga ntar Cina. Belum tentu. Aku harus nikah sama pribumi. Mari kita putus. Putus gimana maksudnya? Putus ya putus, sudahan, finish, pegat. Ya ayo, Mak. Punten. Kok? Ya ayo, kok. Kamu kok ngomong gitu sih? Cilok, Belut di jalan. Belut mah di imah. Leles, are.
Halo, ini Meira ya? Ini siapa ya? Ini Ernest, teman lo di les Mandarin. Itu lo ya, yang sipit kan? Maksud gue yang matanya minimalis. Gue mendingan dihina daripada dilupain. Api yang kecil itu lebih mudah dipadamkan daripada api yang terlanjur membesar. Makanya kamu jangan main api, nanti bisa terbakar api asmara. Kirim karangan bunga, kok gak rugi banget. Masa ada pesan antar nomor teleponnya nih? Merki nih. Punya bokap gua. Pesan nih. Minta kartu nama. Gua doain semoga anak lu termirip nyokapnya. Kok mirip lu juga? Sama aja bohong. Juga. Ernest nggak datang bos. Nggak datang semana maksudnya? Maksudnya nggak datang bos, nggak hadir. Jadi harusnya ada tapi nggak ada. Ya memang kayak gitu pengertiannya. Kau pun. Kamu apa? Siapa tahu dia orang Arab tapi berwajah Oriental. Gue trailernya aja udah ngakak banget. Harus nonton nih ya. Lucu banget, tanggal 30 Desember. Itu keren banget. Aku perhatiin tadi di trailer itu, ada yang mana ya? Iya tuh 2 kali tadi. Lihat di mana sih yang mana? Kamu jangan ngedip di kamar mandi. Dia lewatnya bener gitu. Diulang lagi. Bisa nggak? Diulang lagi. Tolong bisa diganti nggak trailernya yang ada. Itu aku loh, bukan kakakku loh. Iya, salah orang ya. Aku percaya itu kamu. Tapi keren nih film kayaknya lucu juga komedi. Lucu, 30 Desember akan tayang ya, menyambut tahun doakan. baru dong. Iya. Persaingan bioskop lagi rame sama film-film Indonesia yang keren-keren, jadi ya. Perdananya tanggal 30 tadi udah. Nggak bisa. bisa. Aku yang bersihin bioskop dulu dong. Kamu ngantri di situ. Iya. Di screening berarti ya. Cuma untuk nonton aku kan? Aku tunggu kamu doang. Emang. Tadi aku nggak ngomong apa-apa dibilang lucu. Iya. Padahal nggak ngomong apa-apa tadi. Iya, saya Keren Oh, banget. nggak ada tadi nyariin ya. Gadip sih. 2 kali. Aduh. Aku juga komplain. Trailernya gue dibanyakin dong. Itu udah dibanyakin tadi. Mungkin biar bikin orang penasaran deh. Iya. Kan? Adanya mana Dia di nih? mana? Gitu. Tetap aja ntar orang tua Sarah ya. Gitu. Tadi Sarah ya. Padahal nama gue udah ada. Nes, tapi buat Ernest dan Ade juga gimana sih cara mengasah kreativitas kalian supaya tetap terus Kreatif. tune in gitu? Kalau menurut gua otak kreatif itu nggak jauh beda sama fisik kita sih. Jadi harus terlatih dilatih, terus. ya, Jadi betul. nggak bisa kita anggurin lama pasti badan misalnya biasa olahraga lama nganggur kaku sama juga sih kayaknya otak kreatif juga harus Biasanya jalan terus gitu. untuk apa? Tetap kreatif dengan cara apa? Dengan cara menyeimbangkan antara harus berpikir kreatif dan harus refreshing. Setuju. Karena kalau Setuju. Iya, Digeber terus iya. lama-lama. Iya, kalau digeber terus lama-lama tumpul. Betul. Saya juga kayaknya ini harus refreshing nih karena Kalau aku sih main sama orang-orang kreatif aja udah merasa kreatif. Ya makanya ntar kita Geran abis dari sini. Pokoknya abis dari sini kita main sama Wiwit. Iya, betul. Sama Gea. Ya, ada. tim kreatif ya. Pokoknya nongkrong situ aja, nongkrong situ di butiknya itu kayak gue ngerasa kreatif banget nih kayak. Tapi ada yang lagi tren sekarang adalah mewarnai tapi bagi orang dewasa. Ya betul. latihan. Ya betul. Rumit loh itu. Iya, Betul. lagi rame. Aku Sering punya lihat. tuh bukunya 4. Aku punya bukunya Udah berapa? 4. Udah yang diselesaikan? buku mewarnai. Enggak, cuman ini aja. Kadang-kadang ada lagi tunggu syuting warna. Anak-anakku juga pada hobi gitu. Dan katanya nggak tahu sih di situ kan ada warna-warna apanya dan I think the way you feel that day your emotions itu terlihat dari warna apa ketika yang kita mewarnai. pilih gitu. Pakai apa warna ini? Anything yang kalau aku the smaller lines itu lebih pakai spidol. Tapi kalau yang lebih besar pakai pensil warna. Tapi terlihat ntar after udah selesai kelihatan gitu agak lebih gelap atau cerah atau itu Kelihatan di situ, kayak Jadi gitu. mewakili mood orang itu ya. Itu Bagus kreativitas ini, aku di situ. Tapi emang iya itu yang bisa meningkatkan kreativitas. Iya, sama anak-anak. Karena kan lumayan tuh ya kan garis-garisnya agak jelimet tuh kan. Iya, dan katanya kan menurunkan stres itu kan jadi terapi menurunkan Nah, stres. tapi aku gitu. makin stres kadang-kadang. Makanya makanya jangan pakai kuteh, lipstick jangan stres. Kreatif. Apalagi make upnya mehong. Iya, cepat habis. Tapi betul kata Ernest tadi, menurunkan stres dan juga menghilangkan kegelisahan. Bahkan bisa membantu orang yang lagi trauma. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada sesuatu masalah, warnain aja gambar. Warnain aja. Gambar aja terus. Tapi jangan berlebihan ya. Kalau udah lebih dari Sobek. 24 jam gambar terus,
Dan yang mewarnai juga menurunkan stres, yang diwarnain harus buku mewarna ya. Nggak bisa kita lagi di Transjakarta tiba-tiba buku baju orang. Tapi anak saya suka yang kayak gitu ya. Jadi dia mewarnai sering keluar jalur ya ke sofa. Jadi harus pada tempatnya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi benar atau tidak mewarnai itu bagi orang dewasa dapat membantu menurunkan stres, kita tanya seorang psikolog aja ya, yang kita sudah terhubung sekarang dengan dokter Adip. Adip. Oke. Halo. Dari Dermix ya itu. Iya. Adip itu ya. Selamat pagi. Apa kabar Mas Adip? Oh, baik, ya. Baik. Saya dengan Andre dan juga ada Ade, ada Hennes, ada Hesti di sini. Halo Pak Dokter. Ya. Oh iya, baik. Saya psikolog ini bukan dokter. Oh, ya, psikolog. Terlalu kreatif sih. Anda saya kreatif ya. Kalau dokter kan halo dok gitu kan. Kalau dia halo lok gitu. Halo sih. Mas Adip. Dari praktekpsikolog.com nih, Mbak. Iya, iya. Jadi bisa online gitu. Maksudnya Bapak nyuruh saya ke Bapak? Oh bisa aja langsung to the point. Mas Adip, ini benar nggak sih kalau kita mewarnai, khususnya untuk orang-orang dewasa nih, bisa membantu menurunkan stres dan mengekspresikan diri? Kan lagi tren katanya mewarnai orang dewasa itu. Oh, Mewarnai bisa. orang dewasa. Nah, jadi mewarnai, menggambar itu bisa menurunkan stres, bisa. 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 Daripada bengong ya dengan mewarnai atau menggambar. Termasuk juga menulis diary, buku harian itu juga bisa menurunkan stres. Kalau nggak salah sih, saya waktu itu pernah juga menuliskan diare, itu benar-benar berat badan saya. Kalau diare mah ibu moncor-moncor itu. Oh seperti itu ya Mas Adip ya? Iya, Menurunkan betul. berat badan. Menulis di buku harian, mewarnai, menggambar itu bisa menurunkan stres. Katanya bisa juga menghilangkan trauma dengan mewarnai tersebut. Bisa, bisa. Trauma juga bisa. Cuma Ya? belum cukup hanya dengan mewarnai, harus diungkapkan. Dicurahkan Harus terapi gitu ya. kalau trauma. Oh harus terapi. Karena kalau trauma itu kan memang ada persoalan yang mendalam gitu di masa lalunya gitu. Iya, iya, iya. Oke. Kalau misalnya untuk menurunkan berat badan bisa nggak kalau menggambar? Mewarnai? Bisa, yang penting mewarnainya nggak makan 10 jam. Dok, kalau depresi karena cicilan KPR, Itu urusan lu. Beda lagi kalau gitu. Lu nggak Oke, oke. bisa minta Mas tolong Adip, ke terima dia. kasih Mas Adip. Baik, baik. Makasih banyak kita informasinya. Kalau sampai Ya, urusan sehat KPR semua bisa diselesaikan oleh psikolog, ngantri semuanya. Pak, bunganya Iya, naik. naik ya. Iya, naik kan bunga KPR. Sebel banget, makanya sekarang Untung carinya ada yang financial planner kita hari ini. lebih baik cari yang flat dong bunganya ya. Ada kan Kenapa ya? kayak gitu ya. Saya nggak tahu, saya lagi bengong ngeliat dinding. Kayak tadi. Gimana tadi yang semut-semut itu? Nah, tadi gue udah bisa janjikan. itu, si semut-semut itu. Perabotan makan dipenuhi semut. Ini sahabat saya ya, dia dari namanya- Jerman. Namanya siapa? Namanya Evelyn Breklow. Sahabat dekat, itu dari kecil udah temenan? Ya, dulu mah kecil mah kita suka main galasin bareng. Nama Dia kecil punya adik di sini tuh, Eddie Brecklow. Iya, iya. Brokoli itu, brokoli. EN kan namanya Iya, panggilannya. dia seorang EN, seniman. EN, Dia apa mengajak para semut menyerbu piring dan gelas Anda. Evelyn membuat satu set gelas dan piring porselen dengan ornamen semut-semut kecil yang dilukis sendiri. Oh, dilukis. Iya. Kayak Ide tiga dimensi awalnya ya? ini pembuatan peralatan makan ini setelah Evelyn melihat semut sungguhan mengerumuni piring makannya, akhirnya lucu tercetuslah ide dia menggambar. Kan Tesara koleksi itu ya? Tapi kayaknya dia jijai itu. Iya. Dia langsung buang. Keren. Wow. Oh itu lukis. Nanti mungkin kreativitasnya bertambah, dia merambah ke hewan-hewan lain, mungkin kecoa, curut Iya, gitu. Keren banget. Itu lucu banget. Keren sih. Itu ada di Instagram nggak? Cek IG kita kakak. Cek lagi kita kakak ya. Kira-kira gitu kalau mau koleksi nanti bisa telepon dia. Saya punya nomor teleponnya. Ada si Evelyn, EN ya? EN nomor bulannya. Evelyn Breklow ya. Breklow. Bener itu adanya Ada, kakaknya? hanya si Edi. Edi. Terus ini mau ngasih tahu, biasanya kalau ngelihat buah naga warnanya apa yang tahu? Ungu, apa ya? Merah. Kuning. Merah keunguan Ada di gitu. kuning. Kuning Buah ada. naga kuning. Kayak Buah naga. nanas. Buah naga ada yang kuning. Buah naga kan yang gitu. Iya. Ada yang kuning. Ada yang Yang kuning. kuning. Saya baru tahu buah naga ada yang kuning. Ada kan yang Yang kuning? saya lihat tuh biasanya Ada. putih sama merah atau Putih ungu. merah. Enggak Kuning ada ada? yang kuning. Ada itu semangka kali. Kuning. Ya udah ntar buktikan ya. Beneran kan? Iya iya.
Ya udah Teh, ntar buktikan ya beneran ada yang kuning atau enggak ya sama Teteh ya. Ada yang katanya lebih bagus justru yang kuning lebih manis deh. Bener ya, ntar Teteh pokoknya kemana-mana ya. Nanti kita buktikan. Aras, terima kasih ya udah kesini Sama-sama, ya. terima Filmnya kasih. sekali lagi, kasih tahu filmnya akan tayang tanggal. Ngenes Movie tayang tanggal 30 Desember 2015. Kenapa? Ada saya, Harus ada nonton Sehan, karena ada Morgan yang lebih ganteng dari saya, tentunya ada Lala Carmela, ada Olga Lydia, banyak macam-macam. Pokoknya nonton deh nanti ya, tanggal 30 Desember. Oke, nanti kita balik lagi tetap di pagi-pagi. Semangat!